Perhatian, perhatian. Podcast Ukir Kisah, proudly present of BMKM Unimus akan segera dimulai. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Mega Rahmawati Sucipto dari Kementerian PSDM BMKM Unimus 2022. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan aku yang tidak sendiri nih. Aku bersama dengan Ketua UKM PSM Unimus. Kepada Mbak Tara, monggo bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tara Agustin, bisa dipanggil Tara. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi dan saya diamanahi menjadi Ketua UKM PSM Unimus periode 2021-2022. Dan sebelumnya saya berterima kasih untuk Kak Mega karena sudah berkenan mengundang saya menjadi speaker di podcast Ukir Kisah. Oke, suatu kehormatan juga untuk Mega juga dapat mengajak Mbak Tara dan berkenan untuk mengisi podcast Ukir Kisah kali ini. Untuk Mbak Tara, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kabarnya hari ini alhamdulillah Kak baik. Oke, alhamdulillah baik teman-teman semuanya. Pasti teman-teman gak asing dengan nama UKM PSM ya, atau juga dengan ketuanya nih Mbak Tara. Mungkin bisa langsung aja Mbak untuk UKM PSM sendiri tuh bisa diperkenalkan ke teman-teman semuanya Mbak. Oke, untuk PMPSM sendiri itu bergerak di bidang kepaduan suaraan Kak. Jadi untuk anggotanya itu dari anak-anak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian lalu untuk divisinya Mbak, ada apa aja nih? Nah, untuk divisi yang ada di UKM PSM itu ada 4 Kak. Jadi yang pertama itu ada divisi PSDM dan manajerial. Untuk divisi ini mereka itu bergerak dalam pengkaderan dalam UKM PSM dan melakukan koordinasi singer dan choir director. Untuk yang kedua ada divisi Humas dan Infocom. Jadi mereka sebagai sumber informasi eksternal maupun internal yang ada di UKM PSM dan juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh UKM PSM. Yang ketiga ada divisi wardrobe dan artistik. Mereka itu sebagai salah satu divisi yang mempersiapkan segala kostum, aksesoris yang akan mau dipakai oleh anggota UKM PSM begitu. Dan yang terakhir ada divisi kepelatihan. Jadi divisi kepelatihan ini bertanggung jawab atas latihan rutin yang ada di UKM PSM dan juga mempersiapkan alat-alat yang mendukung latihan seperti stand partitur, stand keyboard dan keyboard seperti itu Kak. Oke, banyak sekali ya Mbak divisi dari UKM PSM. Iya. Untuk total anggota sendiri Mbak ada berapa? Untuk total anggota sendiri itu kami ada sekitar 50 anggota Kak. Wih, 50 anggota termasuk banyak ya Mbak? Iya. Kalau dari UKM PSM sendiri nih, bisa menarik perhatian mahasiswa sebanyak itu caranya bagaimana Mbak? Baik, cara PSM untuk menarik mahasiswa itu diantaranya kita dari periode kemarin itu melakukan virtual choir Kak. Jadi kita membuat suatu project yang dimana kita bernyanyi di masing-masing rumah dari anggota masing UKM PSM. Jadi nanti digabungkan begitu Kak videonya dan kita publikasikan di Instagram PSM Unimus gitu. Jadi kan dari sana teman-teman anggota bisa menge-share ke sosial media dan itu bisa dilihat oleh mahasiswa Unimus yang lainnya gitu Kak. Dan juga dari job-job yang kita dapat dan di sana sebagai media promosi kita untuk mahasiswa begitu Kak. Oke, luar biasa sekali nih, sangat kreatif di masa pandemi kala itu ya Mbak. Yeah. Mungkin saat ini juga nanti next ketuanya ataupun tim-tim anggota PSM menyiapkan strategi baru nih ya Mbak. Yeah. Untuk pengkaderan sendiri di UKM PSM seperti apa ya Mbak? Oke. Untuk pengkaderan yang ada di UKM PSM itu yang pertama kita kan melakukan oprek ya Kak. Jadi itu open recruitment untuk teman-teman mahasiswa Unimus yang ingin mendaftar di UKM PSM. Selanjutnya nanti itu ada OOTD. OOTD itu adalah Online One Training Day. Di sana untuk teman-teman yang mendaftar nanti akan diberikan suatu ilmu tentang kepaduan suaraan begitu Kak. Jadi
OOTD ini hanya dilaksanakan 1 hari saja. Setelah itu ada pengumuman untuk yang lolos, nanti kita akan mengadakan family gathering. Jadi kita tujuannya itu untuk mengakrabkan anggota UKM PSM yang sekarang dan yang dulu juga begitu. Setelah itu kader-kader yang sudah terpilih itu disuruh untuk mengikuti diklat. Nah, diklat ini sebagai salah satu proker yang ada di divisi PSDM. Dan diklat ini nanti ada 3 materi. Yang pertama itu ada materi tentang kepemimpinan, yang kedua itu ada materi tentang manajemen organisasi, dan yang ketiga itu ada kepaduan suaraan, begitu Kak. Dan selanjutnya ada monitoring dari divisi PSDM, begitu. Oke, mungkin dalam melaksanakan organisasi Mbak pasti ada hambatan gitu. Mungkin ada contoh hambatan serta solusi di UKM PSM sendiri Mbak. Oke. Untuk hambatannya sendiri kan itu dilakukan secara online ya Kak. Sebenarnya kan untuk sistem pengkaderan sendiri itu kan lebih enaknya kita dilaksanakan secara offline begitu ya Kak. Mungkin itu kendalanya sih. Jadi kita tidak bisa mengkader secara langsung anak-anak atau anggota UKM PSM itu. Jadi ya solusinya kita masih bisa dilaksanakan secara online, tapi harapannya untuk kedepannya sih bisa dilaksanakan secara offline begitu Kak. Oke, luar biasa pasti dalam organisasi dinamikanya sangat wah sekali Mbak, emang Mbak. Kalau untuk sekarang kita bicara yang seneng-seneng aja nih, tentang prestasi, pasti luar biasa pencapaian dari UKM PSM. Mungkin dari Mbak Tara bisa menyampaikan apa saja sih prestasi dari UKM PSM gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk prestasi yang ada di PSM itu, alhamdulillah untuk tahun lalu kita memenangkan untuk juara virtual choir di AIPKEMA. Itu yang diadakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk kategorinya kita memenangkan The Best Performance Predikat Virtual Choir Festival AIPKEMA 2021 dan mendapatkan gold medal PTM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan kita mendapatkan juara 1 video kreatif Virtual Choir Festival AIPKEMA 2021. Dan alhamdulillahnya sekarang kita memenangkan gold medal dalam kategori folklore yang diadakan oleh Universitas Brawijaya, yaitu International Brawijaya Choir Festival. Dan kita di sana membawakan 3 buah lagu, yang masing-masing lagu itu ada lagu Minoi Minoi, itu aransemen dari Christopher Marshall. Yang kedua ada Paris Barantai, aransemen Ken Stephen, dan yang terakhir ada Tak Tong Tong, itu aransemen Bagus Gangsar Wibisono. Jadi untuk yang 2 lagu itu, yang Minoi Minoi dan Paris Barantai itu kita ikutkan sebagai lomba, dan selanjutnya untuk yang Tak Tong Tong sebagai video grand champion gitu Kak. Dan alhamdulillah kita mendapatkan gold medal di sana. Wah, selamat untuk UKM PSM ini Mbak. Ini kayaknya yang baru kemarin ya, baru banget ya ini ya. Iya Kak, betul sekali. Luar biasa, itu pasti ada perjuangan, air mata, latihan secara rutin gitu ya Mbak. Membutuhkan waktu, tenaga dan material tentunya ya. Banyak suka dukanya Kak. Oke. Kalau untuk acara wisuda sendiri nih Mbak, kan setiap acara wisuda di Unimus itu kan pasti PSM ikut memberikan kehangatan, hadir di tengah-tengahnya Mbak. Mungkin seperti apa sih Mbak persiapan kalau ada event wisuda gitu Mbak? Oke, baik Kak. Untuk persiapannya PSM dalam wisuda itu, kita itu sebenarnya sudah itu ya Kak, mengetahui timeline-nya. Itu mungkin dari kampus tuh sudah memberitahukan informasinya jauh-jauh hari atau beberapa bulan. Jadi kita bisa mempersiapkannya lebih matang gitu Kak. Nah, untuk latihannya sendiri, jadi kita ada latihan rutin. Nah, seminggu itu bisa sampai 2-3 kali. Jadi di setiap latihan rutin itu kita selingi dengan latihan wisuda begitu Kak. Nah, untuk lagunya sendiri kan kadang sama ya Kak. Untuk latihan wisuda yang membedakan hanya lagu hiburannya saja. Nah, jadi kita setiap latihan rutin itu mungkin mempelajari lagu hiburan yang bisa kita tampilkan di wisuda tersebut begitu Kak. Perlu effort lagi ya Mbak, berbulan-bulan persiapannya. Betul. Kalau dari Mbak Tara sendiri, adakah pesan untuk teman-teman UKM PSM agar semangat gitu Mbak, atau yang lain?
Untuk teman-teman UKM PSM, saya berpesan tetap semangat, semangat berlatih, semangat berproses, karena di setiap perjalanan kita akan menjalankan suatu proses, dan proses ini tuh sebagai perjalanan untuk menemukan titik keberhasilan, dan setiap proses pasti ada suka dukanya, tapi kalian harus percaya proses itu yang mengantarkan kalian untuk keberhasilan. Mungkin itu saja Kak. Luar biasa nih pesan dari Mbak Tara untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mbak Tara atas kesempatan yang telah diberikan kepada sama-sama, Mega Kak untuk Mega. mengisi podcast kali ini. Ya, Teman-teman sama-sama. jangan lupa untuk mendengarkan podcast ini dan semoga pesan dari Mbak Tara ataupun cerita dari kami dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Saya Mega, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mega undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.